Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kali ini kita masuk servisan HP Redmi 5A ya. Ini dia minta ganti LCD. Cuman dia kedua nggak bisa nyala, dan kalau dicas katanya hanya muncul indikator di bawahnya ya. Kayak tadi kita nyalain. Ini coba kita cas dulu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi hanya muncul indikator LED doang di bawahnya, cuman dia nggak bisa ngecas. Oke, kita coba garap aja ya. Kita coba bongkar dulu apanya ini yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita buka dulu SIM tray-nya. Kita cabut dulu ya SIM tray-nya. Oke. Nah, terus baru kita bongkar nih backdoor-nya. Dan kebetulan dia juga minta sekalian backdoor-nya juga diganti ya, karena emang si tombol on off-nya ini, tombol powernya ya, dia udah nggak ada. Alhasil dia minta sekalian diganti backdoornya juga. Dan kita sih mengiyakan aja ya. Awalnya dia hanya pengen ganti on off-nya doang katanya. Cuman karena emang buat on off nggak ada yang ngejual ya, semuanya serba satu paket sama backdoornya. Jadi mau nggak mau usernya juga mengiyakan. Oke, ini kita buka dulu baut penutup mesinnya. Oke, kita congkel dulu. Jadi paling sekarang kita coba baterainya cas dulu aja ya. Kita tembak baterai. Mungkin siapa tahu dia baterainya kosong ya. Karena pada dasarnya baterai kalau misalkan dia sampai 0 dan nggak dicas satu harian, bisa jadi si baterainya ini kosong banget teman-teman. Jadi nggak bisa dicas sama sekali. Sama halnya seperti aki motor ya. Jadi modelnya kayak gitu. Kalau udah nyampe kosong banget, mau nggak mau harus ditembak. Kalau HP dulu mungkin bisa ditembak dengan menggunakan desktop ya. Kalau baterai-baterai bukan baterai tanam gitu, masih bisa pakai desktop. Tapi kalau buat di baterai tanam, dia nggak bisa teman-teman. Jadi alatnya harus menggunakan power supply. Cuma ini kita coba bantu ya. Tadi pakai casan biasa. Masuk apa enggak coba. Oke, ini kita garap dulu LCD-nya. Ini kita buka dulu ya LCD-nya. Ini kebelibet nih. Oke, kemudian kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lemnya. Nah, ini udah rapih ya. Kita percepat aja soalnya lumayan lama. Nah, baru kita ambil dulu nih LCD-nya nih. Oke, ini LCD barunya. Cuman dia warna putih ya, karena kan backdoornya gold. Jadi bagusnya sih putih gitu dari kita. Makanya kita ganti ke putih, nggak ke hitam lagi teman-teman. Oke, ini kita buka dulu nih ya. Fleksibel touchscreen-nya masih nempel teman-teman. Oke, mesinnya kita buka dulu. Kita bongkar dulu. Nah, oke, ini kita cabut aja. Ini kita buka dulu fleksibel casnya. Oke, kemudian baru kita kasih lem. Oke, ini maaf bergetar ya, sedikit bergetar karena tadi kesenggol. Nah, cukup samping-sampingnya aja ya, tengah-tengahnya nggak usah kita lem, biar mempermudahkan kalau misalkan nanti ada tragedi kedua kalinya, atau ya antisipasilah ya, bisa sebut kayak gitu. Oke, kita buka ini segel garansinya supaya presisi ya. Kalau nggak kita buka ini yang birunya nih, plastik biru, takutnya agak sedikit tinggi nantinya teman-teman. Jadi ini mengantisipasi aja, takutnya dia mentar malah agak tinggi sedikit, malah nggak presisi sama si framenya ya. Ini kita buka dulu. Oke, baru kita sobek lagi segelnya. Nah, baru kita pasang LCD-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita rapetin dulu nih LCD-nya. Nah, mantap. Oke, serasa udah presisi semua, baru kita rapetin ya. Nah, buat
di 2001 sekarang 2020 2021 lah, dari awal bulan November kemarin itu harga LCD udah melonjak naik teman-teman, dan kualitas pun ya bisa dibilang kayak kerupuk ya. Pokoknya saran kita sih buat teman-teman para user atau user, mendingan pakai LCD ori sekalian daripada yang KW, karena yang KW udah kayak kerupuk, tipis banget teman-teman. Alhasil kita dulu kalau ngelem pakainya karet, dan sekarang ya 180 derajat mau nggak mau pakai lakban ini. Cuman bagus teman-teman, dia lebih rapat ya. Pakai karet juga sama, cuman sekarang kalau pakai karet pasti ujung-ujungnya ngeblank. Jadi kita udah nggak pakai metode pengkaretan. Jadi kita pelakbanan aja sekarang. Ini kita buka dulu, udah lumayan sekitar 1 jaman ya kita keringkan LCD-nya. Nah ini kita kasih double tip aja di bawah fleksibel touchscreen-nya, ini sedikit aja ya, yang penting asal dia nempel aja. Oke, kemudian kita buka double tipnya. Aduh, oke. Nah kita tempelkan fleksibelnya, baru kita pasang kembali mesinnya ini teman-teman. Oke, ini awas fleksibel on off ya, takutnya dia kegencet. Ini kameranya susah juga ini, suwe. Oke, mantap. Oke, kita pasang semuanya. Ini fleksibel touchscreen-nya kita pasang, fleksibel LCD juga kita pasang dulu, baru kita urut. Nah terus baru fleksibel on off nya kita masukkan juga. Nah terakhir ini antenanya kita tempelkan. Aduh ampun, ini susah banget ya. Suwe, susah amat ini nempelin begini doang. Hasem. Oke, nah ini udah rapi ya, udah kita pasang semua. Baru kita coba tadi baterai yang udah kita cas ya. Ini kita cas pakai bantuan apa namanya, casan buat inilah baterai tanam ya. Oke, kita coba nyalakan. Kok nggak nyala ya, masih muncul LED doang teman-teman. Apa jangan-jangan baterainya yang bocor gitu ya. Apa ini udah kita cas sejam lebih ya, sambil nunggu LCD nya kering ini. Kebetulan kita coba nih punya baterai yang konektornya sama ya, cuman dia BN30 kalau nggak salah, Redmi 4X ini, apa Redmi 4A gitu. Kita cobain aja pakai baterai bekas. Nyala ndak ini? Bismillah. Oke, geter ya, nyala teman-teman. Ini kayaknya baterainya bermasalah nih ya, entah baterainya bocor apa gimana ini. Ini kita coba tunggu dulu ya sampai dia nyala dulu, soalnya kita juga belum ngecek tadi ya touchscreen-nya dia bisa apa enggak. Takutnya LCD udah kita pasang ternyata touchscreen-nya nggak bisa disentuh ya, mau nggak mau resiko itu ya, risiko tukang servis. Oke, tunggu sampai bootingnya selesai. Ini paling lama sekitar 7 menitan ya. Oke, ini udah nyala. Oh, baterainya dikit banget ya ini. Oh, bisa ya, bisa disentuh. Alhamdulillah. Kita tunggu. Oke, bagus. Ini kita coba cek ya touchscreen-nya. Bintang pagar 64663. Pagar bintang. Nah, ini buat cek touchscreen dan lain sebagainya buat di tipe HP Xiaomi ya. Buat di Xiaomi semuanya seperti ini, bintang pagar 64663, pagar bintang. Dan buat di Oppo bintang pagar 899 pagar teman-teman. Kalau buat di Samsungnya di bintang pagar 0 bintang pagar. Oke, ini udah bagus ya. Baterainya kayaknya yang bermasalah ya. Cuman oh iya lupa teman-teman. Nah, ini kita lupa teman-teman,
ternyata kita tadi kan ngecasnya pakai casan biasa ya, harusnya kita ngecasnya itu pakai power supply, karena kan casan biasa itu dia hanya up to nya 2,4 ampere. Nah kan nyala. Kita lupa teman-teman, jadi harusnya dicas baterai tanam itu dengan menggunakan power supply dan kita taikan sampai ke 4 ampere biar dia ngangkat, karena casan itu hanya nyampe 2,4, nggak bisa nyampe 4 volt ya, 4 volt 4 ampere gitu. Jadi ini udah oke. Baterainya juga masih bagus ternyata ya, hanya habis aja baterainya. Jadi kalau teman-teman punya kasus yang sama, dicas dia hanya muncul LED-nya doang atau indikator baterainya dia nyala tapi dia tetap nggak mau ngisi, nah bisa jadi baterainya kosong teman-teman. Jadi bukan baterainya yang rusak ya, atau lubang casannya yang rusak. Jadi hampir 100% itu kerusakannya di baterai. Baterainya kosong banget, alhasil ya nggak mau nyala sedikit pun ya. Ini udah kita coba juga, alhamdulillah berhasil ya. Tinggal kita tembak baterai aja pakai power supply. Kalau teman-teman punya power supply di rumahnya ya mungkin bisa dipakai. Kalau enggak ya mau nggak mau kita ke tukang servis aja minta buat ditembak baterai ya. Oke, kita pasang bautnya semuanya nih. Setelah itu baru kita tinggal pasang backdoornya ya, karena backdoornya ini udah rajet, udah parah banget ya, udah hancur. Ini kita pasang dulu semuanya baut-bautnya. Udah semua oke, tinggal backdoornya. Kita coba dulu. Oke, mantap, jiwa mempesona ini. Oke, tinggal kita ambil backdoornya. Ya, kita pasang dulu. Nah ini backdoor barunya ya, harganya terjangkau ya, di bawah 50 ribuan lah, nggak nyampe 50 ya, paling biasanya sekitar 40 ribu 45 lah buat backdoor. Itu buat yang plastik ya, kalau yang bahannya dia kaca atau yang aluminium itu lebih tinggi ya teman-teman. Oke, tinggal kita pasang ini. Oke, mantap. Nah, seperti baru ya. Nah ntar ini bekas-bekas lemnya bisa kita buang atau bisa kita hilangkan pakai cutter ya, atau pakai silet ya. Oke, terima kasih dari kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.